Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi sekalian. Berikutnya pertemuan kita membahas tentang manajemen perangkat atau input output atau manajemen I/O yang sering kita sebut. Nah, jadi pada I/O, input output itu artinya perangkat inputan dan perangkat outputan, artinya perangkat keluaran. Jadi kalau I/O perangkat inputan kita tahu seperti mouse ya, kemudian keyboard ya, itu adalah perangkat dari input. Nah, perangkat output seperti apa? Seperti printer, itu kan keluaran berupa kertas atau cetakan. Kemudian monitor atau LCD itu adalah keluaran atau perangkat output, di mana dia mengeluarkan gambar kepada kita dan lain sebagainya macamnya. Nah, sebelum kita bahas proses dan manajemen di I/O ya, pertama pengelolaan perangkat masukan atau keluaran itu merupakan aspek dari sistem operasi yang terluas. Nah, kenapa terluas? Karena hampir semua proses itu dilakukan dari, bukan hampir semua ya, tapi kebanyakan proses itu yang dieksekusi oleh CPU itu berasal dari perangkat keluaran atau perangkat masukan. Nah, sedangkan yang merupakan inti dari proses yang dilakukan oleh CPU sendiri itu biasanya hanya proses terjadwal saja. Nah, kemudian misalnya kita mengetik itu kan kita mengambil data dari hardware ya. Hardware-nya apa? Itu hard disk. Nah, itu kan perangkat eksternal juga, inputan atau outputan juga. Jadi seperti itu. Jadi banyak proses itu yang biasanya dilakukan dari perangkat input dan perangkat output. Jadi fungsi dari manajemen I/O itu yang pertama mengirim perintah ya, mengirim perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan. Nah, jadi nanti kita akan bahas. Kemudian menangani interupsi. Interupsi itu apa? Menangani permintaan untuk diproses. Kemudian menangani kesalahan pada saat terjadi proses di I/O. Kemudian menyediakan interface ya. Kemudian kita bisa menampak itu nampak kegiatan atau proses yang terjadi itu dari interface yang kita lihat. Jadi yang ini terkait mengirim perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan ini. Jadi manajemen I/O ini berfungsi agar proses antara sistem operasi dan I/O itu terjadi proses saling komunikasi ya. Jadi saling komunikasi yang dimaksud mengirim perintah ke I/O agar menyediakan layanan itu artinya agar komunikasi antara I/O dengan sistem operasi, yang kemudian sistem operasi memberikan penerusan ke CPU itu berjalan dengan baik. Nah, secara fisik organisasi I/O itu dibedakan menjadi yang pertama device-nya ya, device I/O itu sendiri yang yang seperti kita lihat ya. Device I/O itu seperti monitor, keyboard, mouse, printer dan sebagainya macamnya.
Nah, kemudian di eh, sistem I/O itu nanti ada device controller. Dia yang kemudian pengatur berjalannya permintaan eksekusi dari I/O. Nah, jadi dia berupa sirkuit digital yang mengontrol kerja mekanik maupun elektrik. Nah, kemudian ada bus I/O. Nah, bus I/O ini jalur ya. Jalur data saat terjadinya interupsi interupsi ke proses yang untuk dilakukan. Jadi dia berisikan alamat dan kendali yang berfungsi menghubungkan device controller dengan elemen internal ya, dengan CPU dalam hal ini ya, CPU, memori seperti itu. Nah, ini dia, kalau bentuk ping-ping ini adalah controller. Kemudian bus itu jalur ya, jalur kemudian penghubung. Nanti misalnya kalau seandainya penghubung dengan CPU, maka dihubungkan ini jalurnya gitu. Nah, ini sedangkan yang putih-putih ini adalah perangkat I/O itu sendiri. Nah, bisa jadi monitor, kemudian I/O-nya berupa misalnya di sini. Ini bukan perangkat ya, ini artinya perangkat. Bisa jadi dalam ini monitor menghubungkan, misalnya monitor dihubungkan dengan graphic controller, kemudian graphic controller terhubung ke jalur bus ya, bus kemudian masuk ke controller memori. Nah, kemudian dari controller memori apakah mau ke memori RAM atau mau ke cache memori atau ke prosesor ini. Nah, kontrol ini yang mengatur seperti itu. Kemudian jenis-jenis perangkat I/O itu beragam. Yang pertama, berdasarkan sifat aliran datanya. Jadi ada yang perangkat berorientasi blok, nanti akan kita jelaskan. Kemudian perangkat berorientasi aliran karakter. Ya, ini sifatnya datanya berblok-blok ya, masuk alirannya. Kemudian alirannya berupa karakter. Nah, berupa karakter masukan. Kemudian berdasarkan sasaran komunikasinya, ada yang perangkat yang bisa dibaca manusia ya, kemudian yang terbaca oleh mesin, kemudian perangkat untuk komunikasi. Nah, kalau perangkat berorientasi blok tadi ya, jadi kan berorientasi blok itu kan berdasarkan aliran data ya. Jadi yang berdasarkan blok itu tadi, dia perangkat berorientasi blok menyimpan informasi dan menukar informasi sebagai blok ya. Sifatnya blok, ada blok-blok ukuran ya, yang sifatnya seperti ada ukuran. Nah, misalnya kita data ya, data kemudian dia bersifat blok data tertentu. Nah, maka ini perangkat berorientasi pada blok. Ada yang dia berorientasi kepada blok. Seperti perangkatnya apa? Disk ya, kemudian tape penyimpanan, CD-ROM dan lain semacamnya. Ini kan ada blok-blok data yang disimpan. Perangkat berorientasi kepada aliran karakter. Jadi aliran karakter yang berjalan, kemudian data-data berjalan ya, itu berupa aliran karakter ya. Merupakan perangkat yang mengantarkan atau menerima aliran karakter tanpa peduli struktur bloknya. Jadi dia tidak perlu ada struktur. Misalnya line printer ini kan line saja gitu ya. Kemudian kalau data tadi pada blok itu kan memang harus bentuknya sesuai gitu. Nah, seperti itu. Kemudian perangkat jaringan biasanya tidak ada perlu blok-bloknya. Kemudian berdasarkan sasaran komunikasi, ini kan ada yang terbaca oleh manusia. Contohnya terlihat oleh manusia ya, monitor, keyboard. Kemudian yang terbaca oleh mesin, nah, ini seperti disk ya, dibacakan oleh mesin, dibaca oleh mesin. Kemudian sensor, controller, tape ya, tape penyimpanan.
Kemudian untuk komunikasi, ini perangkat komunikasi biasanya seperti modem dan lain semacamnya. Ini pemrograman pada I/O. Nah, jadi pada I/O itu ada teknik-teknik dalam pemrograman. Yang pertama, masukan atau keluaran itu dilakukan pemrograman secara terjadwal atau polling system. Yang kedua, pemrogramannya dikendalikan atau dilakukan setelah adanya interupsi. Nah, kemudian ada yang prosesnya itu dilakukan dengan mekanisme mengakses memori secara langsung. Nah, nanti akan kita jelaskan. Nah, pada pemrograman I/O secara terprogram ini proses itu terjadi. Nah, secara terjadwal. Nah, dengan beberapa persyaratan seperti ini. Ketika perangkat masukkan keluaran menangani permintaan, perangkat men-set bit status di register menjadi status perangkat. Jadi per waktu-waktu tertentu perangkat itu men-set status di register. Jadi dia bolak-balik ke register. Kemudian perangkat tidak dapat memberitahu ke pemroses saat tugas telah selesai. Jadi karena dia dilakukan secara terjadwal, maka pemrosesannya tidak ada pemberitahuan. Kemudian perangkat harus memeriksa register status perangkat secara periodik untuk melakukan berdasarkan status yang dibaca. Ya, karena dia berlakukan secara terprogram, misalnya ada permintaan I/O itu misalnya sekali 10 menit gitu. Nah, misalnya sekali 10 menit dia menampilkan sesuatu ya, misalnya ya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan mengecek per 10 detik itu. Nah, ini proses I/O interrupt atau pemrograman I/O secara terprogram. Kemudian perangkat lunak, pengendali perangkat harus mentransfer data ke atau dari pengendali. Jadi dia driver itu harus mentransfer data terus dia. Artinya sequence ya. Driver mengeksekusi perintah yang berkomunikasi dengan pengendali di perangkat dan menunggu hingga operasi itu selesai. Jadi driver itu standby dia. Jadi driver itu kan penghubung dengan CPU ya. Jadi agar dikenal perangkat itu oleh CPU, maka driver ini yang menjadi standar. Cuma sewaktu pemberian eksekusi ke CPU atau prosesor, dia harus prosesor ya, dia harus standby terus. Nah, kemudian driver harus berisi kumpulan instruksi ya, jadi berupa jadi driver itu dia berisikan tiga proses ya, proses pengendali, pengujian, dan pembacaan. Nah, pada pengendalian pada driver itu instruksi pengendalian untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan mengetahui apa yang perlu dilakukan. Nah, jadi pada saat tugas driver tadi melakukan pengendalian, dia akan mengaktifkan perangkat I/O tersebut dan memberitahukan apa yang perlu dieksekusi. Nah, pada saat pengujian ini driver itu menguji apakah status I/O atau status CPU itu bisa dieksekusi atau tidak, statusnya ready atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian pembacaan atau penulisan. Driver itu dia melakukan proses baca atau tulis transfer data antara register pemroses dengan eksternal. Di antara
register pada prosesor itu dengan perangkat eksternal I/O itu dia melakukan proses pembacaan. Jadi ada proses apakah ya selesai atau belum gitu. Nah, secara umum proses yang dilakukan secara terjadwal tadi ya, pemasukan keluaran terprogram ini itu ada kelemahan, yaitu tidak efisien, di mana banyak terjadi pemborosan waktu untuk menunggu proses terjadinya eksekusi tersebut. Nah, dia akan menunggu apabila CPU atau prosesor itu ready. Nah, sehingga kemudian ini pada waktu-waktu tertentu, misalnya terjadi banyak proses di prosesor, maka dia akan tetap menunggu sehingga kemudian tidak terjadi proses. Nah, ini ya prosesnya pembacaan I/O modul ya. Apakah ada instruksi dari I/O. Nah, kemudian I/O akan mengecek dalam hal ini driver tadi ya. Driver akan mengecek apakah driver antara driver dan dalam hal ini prosesor mengecek apakah ada antrian atau tidak ya. Dalam ini driver tadi mengecek, ketika tidak ada antrian maka lanjut, ketika ada antrian maka dia akan balik lagi mengecek lagi. Nah, menunggu lagi gitu. Nah, sampai kemudian kalau error kan dibuang ya. Kemudian kalau seandainya kosong maka akan lanjutkan masuk ke memori. Kemudian apabila sudah diproses maka akan selesai. Nah, seperti itu alurnya. Nah, kemudian mekanisme pemrograman pada I/O atau I/O tadi, permintaan I/O tadi. Yang kedua dengan proses interupsi atau permintaan dari I/O itu tadi. Nah, pada saat kalau masukan I/O terprogram tadi ya, I/O terprogram tadi itu boros waktu. Nah, maka ada mekanisme berikutnya adalah proses itu dilakukan berdasarkan perintah dari I/O. Artinya ketika ada keperluan untuk diproses baru dijalankan. Nah ya, kalau tadi kan kalau terprogram itu ada ndaknya perintah, dia tetap mengecek ke CPU bisa ada nggak perintah, ada nggak yang bisa ready nggak CPU. Nah, seperti itu dicek terus. Nah, kalau dalam interupsi berdasarkan instruksi, artinya ketika instruksi itu datang maka saat itu saja terjadi permintaan dan pengecekan ke CPU. Nah, I/O device akan melakukan interupsi meminta layanan berikutnya saat perangkat telah siap bertukar data dengan proses. Nah, seperti itu. Saat menerima interupsi perangkat keras, pemproses segera mengeksekusi transfer data. Nah, jadi ketika ada maka CPU akan pemproses atau prosesor akan mengeksekusinya. Keunggulannya adalah pemproses tidak sibuk ya menunggu dan menjaga seluruh operasi I/O karena dia tidak akan melakukan terjadwal. Kemudian kinerjanya lebih baik ya daripada I/O terprogram tadi. Ini ya, CPU prosesor akan mengecek dari pertama ini satu, akan mengecek apakah inisiasi I/O tadi
ada atau tidak proses permintaan. Kalau ada, berarti akan menginputkan input ready, artinya ready, dan apakah ini statusnya apakah ready ataukah sudah komplit atau ada error. Kemudian CPU menerima interupsi tersebut, kemudian diteruskan ke proses interrupt handler, ya, ke pemegang interrupt, pemegang permintaan proses, kemudian diproses hingga kemudian bisa dieksekusi oleh prosesor. Nah, kemudian ada mekanisme ketiga. Yang pertama tadi kan I/O terprogram, ya, proses pemrograman secara I/O terprogram. Yang kedua ketika ada interupsi masuk saja. Yang ketiga ini direct memory access, ya. Kenapa ini ada? Karena gini, perangkat masukan keluaran dikendalikan interupsi lebih efisien dibanding perangkat masukan. Artinya yang interupsi itu lebih efisien, ya, dibanding I/O terprogram. Namun perangkat I/O dikendalikan interupsi masih memerlukan intervensi aktif pemproses, ya, untuk transfer data antara memori dan buffer I/O. Tapi masih ada proses transfer data ke CPU. Nah, kita ketahui bahwasanya kelemahan I/O atau proses yang dilakukan I/O ini itu prosesnya lambat, ya, dalam memprosesnya itu lama, ya, sehingga kemudian CPU ini banyak kerjaannya, ya. Jadi CPU ini kan banyak kerjaannya, dia bukan hanya membaca dari I/O saja, tapi proses-proses di dalam internal CPU tetap dia lakukan. Ada permintaan dari perangkat dalam, maka tetap dilakukan. Tetapi I/O ini selalu menyibukkan, banyak sekali menyibukkan kerja-kerja CPU, sehingga kemudian mekanisme berikutnya dibuat adalah DMA ini. Jadi di CPU di I/O itu dia nanti akan dibuat mekanisme meletakkan interupsi itu atau interrupt itu ke dalam sebuah memori cache, ya, memori sementara seperti itu. Nah, ini kita bacakan dulu. Kelemahan I/O interupsi adalah dibatasi kecepatan rate transfer I/O dibatasi kecepatan menguji dan melayani proses perangkat. Pemproses terikat erat dalam mengelola transfer I/O. Jumlah instruksi harus didiskusi untuk jadi gini, seperti yang kita sampaikan tadi, ya. Jadi banyak sekali kerja CPU ini, sehingga kemudian bukan hanya I/O yang dilayani. Nah, maka ada proses yang di sini disebut dengan DMA, yaitu membebaskan proses menunggui. Jadi gini, DMA adalah sebuah prosesor khusus, ya, yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU oleh program I/O. Jadi di sini kita lihat ada DMA controller. Nah, di sini dia adalah proses sementara atau penyimpanan sementara pada saat ada CPU melakukan kerjaan lain. Jadi kan CPU itu banyak kerjaannya, ya. Jadi ketika ada CPU
melakukan kerjaan, dia nggak harus balik lagi ke awal proses itu, tapi dia disimpan di DMA, di controller, sebuah controller. Nah, itu mekanismenya. Misalnya ini LAN adapter ya, atau perangkat LAN, ada proses yang ingin dilakukan ya, dimasukkan ke sebenarnya kan masuk ke CPU ya. Tapi karena CPU sudah mengakses atau memproses kerjaan lain, maka di sini dilakukan mekanisme pemindahan dahulu ke DMA controller. Nah, kemudian dari DMA controller baru nanti dicek ke CPU kembali. Ketika sudah, maka sudah bisa dieksekusi. Kalau tidak, bahkan balik lagi ke DMA controller seperti itu. Nah, setelah dieksekusi baru nanti kalau ada penyimpanan ke RAM, ada diperlukan penyimpanan ke RAM, maka disimpan. Nah, seperti ini skemanya. Ada I/O, kemudian sebenarnya kan masuk ke CPU, tapi karena tidak, maka di prosesnya dilakukan pindahan ke memori dahulu, baru kemudian nanti dieksekusi oleh CPU. Kemudian ada evolusi fungsi dari I/O. Yang pertama, proses mengendalikan I/O secara langsung. Kemudian berikutnya terjadi evolusi di mana perangkat dilengkapi dengan I/O controller. Jadi I/O controller itu sebelumnya belum ada teknologinya, tapi kemudian karena perlu adanya alat pengatur dari I/O agar kemudian dia bisa terkontrol kerjanya, maka ada di perangkat I/O itu dibuat I/O controller. Kemudian perangkat dilengkapi fasilitas interupsi. Nah, baru ada kemudian fasilitas interupsi di I/O. Kemudian I/O controller mengendalikan memori melalui DMA. Nah, baru kemudian I/O controller mempunyai DMA. Nah, seperti itu. Kemudian I/O controller menjadi proses terpisah, artinya terpisah dengan dia punya proses sendiri di dalam I/O controller itu. Kemudian I/O controller memiliki memori lokal, dia punya memori untuk penyimpanan. Nah, seperti itu. Nah, prinsip manajemen I/O itu ada beberapa. Yang pertama, efisien. Jadi gunanya manajemen I/O itu agar kemudian tidak ada terjadi kemacetan proses permintaan dari I/O. Kemudian generalitas ya, memisahkan keragaman perangkat berdasarkan sudut pandang tertentu. Nah, kalau seandainya perangkatnya disk, maka ya disesuaikan disk gitu. Kalau perangkatnya layar, maka manajemennya dalam manajemen layar gitu. Prosesnya berdasarkan pada sudut pandang tertentu. Nah, kemudian ada beberapa masalah pada manajemen I/O ini biasanya, yaitu penamaan yang seragam. Ini contohnya misalnya printer ya. Printer itu kan seriesnya sama. Nah, maka manajemen I/O ini gunanya untuk itu. Jadi ada perangkat, jadi banyak ada yang tidak termanage ya, perangkat-perangkat, walaupun sekarang sudah bagus konsep manajemen I/O itu, tapi kalau dahulu sering nih error nih, banyak perangkat yang terkadang dia sama tapi perangkatnya mereknya sama tapi padahal dia berbeda. Kemudian penanganan kesalahan ini sering juga ketika misalnya kita ngeprint ya, kemudian ada kesalahan-kesalahan yang saat kita print terkadang tidak termanage dengan baik. Kemudian transfer sinkron dan asinkron. Nah, jadi nanti ada kita mengenal sinkron dan sinkron, kemudian shareable dan dedicated. Nah, ini kesalahan pada penamaan tadi ya, sudah kita sampaikan. Kemudian penanganan kesalahan error handling. Nah, kemudian ada transfer sinkron asinkron. Jadi kalau I/O itu biasanya I/O itu
transfernya asinkron. Pemproses mulai transfer dan mengabaikan untuk tugas lain sampai interupsi tiba. Jadi dia nggak ada, dia melepas gitu saja. Nah, dia artinya saat permintaan proses itu terjadi dilepaskan sampai kemudian berhasil gitu. Jadi ini sering terjadi permasalahan. Kemudian shareable dan dedicated. Nah, beberapa perangkat dapat dipakai bersama, namun beberapa hanya bisa dipakai dalam satu waktu. Misalnya disk ya. Disk itu kan bisa dipakai secara bersama dalam satu waktu. Nah, misalnya kita menggunakan perangkat jaringan ya. Jadi komputer satu ingin mengakses data di komputer itu. Nah, di komputer lain ingin mengakses juga data di komputer yang sama. Jadi komputer A diakses oleh 3 komputer yang berbeda, kan bisa ya. Kemudian dedicated printer, ini printer bisa dilakukan secara dedicated ya, artinya secara bersama, tapi masih seringnya terjadi erroran. Nah, hierarki pada perangkat I/O, pertama di atas itu adalah interrupt, kemudian interrupt handler, kemudian device driver. Ya, di bawah itu ada ini kan penghandle ketika ada interrupt, kemudian di bawahnya adalah drivernya ya, sebagai pengelola ya, penghubungnya, kemudian device independen, kemudian ada yang seperti kita lihat pada level pemakai. Nah, biasanya ini disembunyikan, interruptnya disembunyikan ya. Device driver di blok ya pada saat masukan diberikan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device keluar dari blok. Jadi ini ketika ada terjadi interupsi, maka bagaimana proses komunikasinya dengan driver, device driver, agar kemudian tidak terjadi deadlock atau bloknya seperti itu. Kemudian device driver ya, kode tergantung perangkat ditempatkan di device driver. Masing-masing device driver menangani satu tipe atau kelas perangkat. Jadi satu driver itu punya dia tipe untuk satu perangkat. Kemudian device driver bertugas menerima permintaan abstrak perangkat lunak device independen di atasnya dan melakukan layanan. Jadi lakukan pelayanan tadi. Nah, ini cara kerja device driver tadi ya, menerjemah, kemudian menulis ke register di prosesor, kemudian memeriksa kesalahan ya setelah dilakukan. Jika berjalan baik, maka masuk ke device independent. Device driver melaporkan statusnya. Nah, perangkat lunak berikutnya lapisan berikutnya adalah device independent. Nah, fungsinya adalah membentuk fungsi-fungsi masukan yang berlaku untuk semua perangkat dan menyediakan antarmuka yang seragam ke perangkat lunak tingkat pemakai. Jadi kita bisa melihat ada keseragaman bentuk. Nah, ini fungsi dari device independent. Nah, seperti itu. Fungsinya interface seragam untuk seluruh device driver. Jadi ini dia melakukan penyeragaman. Kemudian penamaan perangkat juga dilakukan di sini ya, di I/O device independent. Kemudian pemproteksian perangkat. Jadi kalau ada perangkat-perangkat yang membahayakan, ini diproteksi oleh I/O juga, oleh independent device independent. Kemudian memberikan ukuran blok perangkat. Nah, ini ukuran-ukurannya dia memberikan, kemudian melakukan buffering, kemudian lokasi penyimpanan blok, kemudian dedicated device ya, kemudian ada pelaporan kesalahan.
Nah, pada level pemakai ini pada level kita ya, yang kita ketahui ya seperti apa. Ini seperti spooler ya. Saat terjadi buffering kita hanya bisa menunggu. Nah, jadi dia melaporkan berupa pelaporan seperti itu saja gitu. Kemudian apa-apa saja prosedur-prosedur yang bisa kita lakukan untuk I/O. Nah, di sini pada level pemakai contohnya. Sistem call-nya apa saja proses yang bisa dilakukan. Kemudian prosedur apa saja yang bisa dilakukan. Seperti itu. Kemudian ini buffering ya. Buffering itu ada 3. Pertama single buffering, yaitu untuk agar kemudian buffering itu kita tidak menunggu ya, buffering kan mekanisme agar kita tidak menunggu dalam melakukan proses. Nah, tapi kalau single dia ada kelemahan. Nah, maka ada mekanisme berikutnya ada double ini ketika ada satu yang terhambat, maka yang lain maka bisa menyimpan seperti itu. Tapi sistem sirkular itu lebih baik, dimana sistem sirkular ini kumpulan buffer ya. Dia merupakan kumpulan dari buffer. Seperti itu yang bisa kita sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Faminkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.